Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa Raja TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat As-Sajdah. Sekarang kita masuk pada ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun." Apakah sama antara orang yang beriman dengan orang yang fasik? La yastawun, tentu tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman, nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai pahala atas apa yang mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang-orang fasik, maka tempat mereka, kembali mereka adalah neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan dalam neraka. Wa qila lahum dzuqu adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Maka dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang kalian dahulu mendustakannya, ya. Sekarang sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan. Apakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasik, ya? Sama dengan orang fasik? Kata Allah, la yastawun, tidak sama, ya. Tidak sama, ya. Tentunya sebelumnya Allah menyebutkan tentang bagaimana orang yang beriman mendapatkan surga dan bagaimana penghuni neraka mendapatkan azab, orang kafir mendapatkan azab, maka tentu berbeda, ya. Tentu berbeda antara orang mukmin dengan orang fasik. Fasik di sini kefasikan secara bahasa, ya. Al-fusuq artinya al-khuruj, ya. Al-fusuq sama dengan al-khuruj, ya. Al-khuruj anit ta'ah. Itu keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan, ya. Dan dia bisa bersifat umum mencakup segala maksiat, terutama dosa-dosa besar disebut dengan kefasikan. Tetapi kefasikan di sini yang dimaksud adalah kekufuran. Kefasikan di sini, ya, maksudnya adalah kekufuran. Itu seperti apa namanya fasiqan, maksudnya kafiran. Dari mana kita menafsirkan fasik kafir? Berdasarkan ayat sebelumnya, Allah mengadakan perbandingan antara orang beriman dengan orang kafir, dan demikian juga nanti ayat setelahnya di mana Allah mengadakan perbandingan antara orang beriman dengan orang kafir, ya. Apakah sama antara orang beriman dan orang kafir? La yastawun, jawabannya tentu tidak sama dan tidak mungkin tergambarkan akan sama. La yutawaham, kata Syekh kata Al-Alusi, la yutawaham, tidak mungkin terbayangkan sama antara orang beriman dengan orang fasik, ya. Tidak sama. Di dunia tidak sama, apalagi di akhirat. Setelah itu Allah jelaskan, ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman, sini beriman dan beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Bagi mereka jannatul ma'wa, bagi mereka surga. Al-ma'wa, ya, kalau bahasa kita adalah tempat tinggal, ya. Tempat bernaung. Ya. Tempat bernaung, ya. Sebagian ulama mengatakan kenapa Allah mengatakan jannatul ma'wa? Karena surga, ya, adalah tempat bernaung yang hakiki. Tempat bernaung yang hakiki. Adapun dunia semuanya fana, ya. Semuanya fana, sirna. Karena dikatakan jannatul ma'wa, jelas bahwasanya mereka akan tinggal di surga, tapi dikhususkan penyebutan al-ma'wa, jannatul ma'wa, surga tempat tinggal, tempat bernaung, tempat tinggal, karena dialah tempat tinggal yang sesungguhnya. Nuzulan bima kanu ya'malun, nuzulan di antara tafsiran maksudnya adalah sawaban, ya. Sawaban, yaitu pahala sebagai ganjaran, ya.
bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan di dunia berdasarkan amalan mereka. Berdasarkan amalan mereka. Jadi di sini namanya bahasa babiyah ya. Sebab mereka beramal ketika di dunia. Oleh karenanya masuk surga harus beramal. Makanya sini Allah mengatakan amal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh harus beramal. Kemudian Allah tekankan lagi, surga mereka dapatkan apa? Dengan beramal. Maka surga bukan dia dapatkan dengan hanya berangan-angan, impian, tidak, harus beramal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amal ladzina fasaqu fama wa humun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Wa qila lahum Zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang fasik, fasik sini kita bilang tadi orang kafir. Adapun orang kafir, fama'wahumun nar, tempat bernaungnya adalah neraka. Tempat bernaung adalah neraka. Sama, neraka juga disebut oleh Allah dengan ma'wa ya. Ma'wa itu asalnya tempat bernaung seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa wajadaka dhalam fahada, wajadaka yatiman fa'awa ya. Alam yajidika yatiman fa'awa. Kata Allah, bukankah Allah mendapati engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yatim, fa'awa, maka Allah menaungimu, mengayomimu. Jadi ma'wa adalah tempat untuk diayomi ya. Jadi tempat bernaung. Allah menamakan neraka dengan tempat bernaung, padahal tempat siksaan. Ini kata para ulama sebagai bentuk ejekan. Sebagai bentuk ejekan terhadap mereka. Terhadap mereka. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabashshirhum bin-nar." Fabashshirhum bi'adzabin alim misalnya. Seperti dalam ayat yang lain, ya. Kata Allah, "Fabashshirhum bi'adzabin alim" misalnya. Fabashshir, ya, beri kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Bisyarah asalnya adalah kabar gembira. Ini hanyalah bentuk ejekan kepada mereka. Intinya Allah mengejek mereka, tempat kalian bernaung ya, dan menetap abadi kekal selama-lamanya, inilah tempat tinggal kalian hakiki. Kalian di dunia yang tempat tinggal kalian penuh dengan kemewahan itu akan sirna oleh orang kafir. Tempat kalian sungguhnya adalah ma'wahumun nar. Tempat kalian ma'wa adalah neraka jahanam. Ya. Kemudian kullama aradu, setiap kali mereka ingin keluar dari neraka, ya, u'idu fiha. Ya. Setiap kali hendak keluar, dikembalikan kepada neraka. Dikembalikan ke neraka. Kenapa mereka hendak keluar? Ya. Ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir, disebutkan oleh Al-Alusi, disebutkan juga oleh Al-Qurtubi dalam tafsir surat Al-Hajj, karena ada ayat yang mirip dengan ini dalam surat Al-Hajj. Intinya, kenapa mereka seperti ini? Maksudnya, yang pertama, mereka disiksa, ya. Jadi gejolak api neraka mengangkat mereka hingga ke bagian atas, ke penghujung atas neraka. Jadi mereka dibakar sampai badan mereka digejolak oleh api sampai di ujung. Kemudian mereka ingin keluar. Ketika mereka ingin keluar dari, mereka mungkin ingin loncat, wallahu alam seperti apa. Ini tafsiran para ulama, mereka dikembalikan lagi ke bawah, jatuh lagi. Seperti itu. Nanti mereka dipanggang sampai terbakar oleh api, dibawa oleh api neraka sampai apinya begitu kuat sampai badan mereka bisa diterbangkan oleh api tersebut. Ketika sampai di ujung, mereka jatuhkan lagi. Ini salah satu tafsiran. Sehingga setiap kali mereka hendak keluar, u'idu fiha, dikembalikan lagi. Ya.
Pendapat lain mengatakan sebagian mereka kabur. Mereka lari dari api hingga ya menuju pintu neraka. Ya, sebagian ulama mengatakan Allah mengajak mereka dengan pintu neraka, jadi mereka terbakar, sambil terbakar mereka lari. Pintu neraka dibuka ya, untuk ngajak mereka. Mereka sudah menuju sampai keluar, ternyata tertutup lagi, dikembalikan lagi ke belakang. Demikian disiksa terus tiada henti-hentinya. Ya. Kata Allah, ma hum bi kharijina minan nar. Yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak bakalan keluar dari neraka jahanam kekal abadi karena mereka kafir. Wa qila lahum, dikatakan kepada mereka, rasakanlah, zuku. Ya. Zuku, rasakanlah. Azaban nar, azab neraka. Yang ketika kalian dulu di dunia kalian mendustakan azab tersebut, azab neraka. Perhatikan di sini, kenapa Allah mengulangi perkataan neraka? Harusnya cuma dhamir aja. Perhatikan di sini, fama huwa humun nar. Adapun orang kafir, fasik, maka tempat kembali adalah neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha. Di sini Allah menggunakan kata dhamir, kata ganti, ha. Setiap kali mereka hendak kembali kepada neraka. Uidu fiha, dikembalikan lagi kepada, setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, ha, ini kembali kepada neraka. Uidu fiha, dikembalikan lagi kepada neraka. Tetapi ketika bicara dengan azab, Allah mengulangi nar. Semestinya cukup wa qila lahum dzuqu adzabaha. Tetapi kenapa Allah mengulangi nar, api? Harusnya cukup Allah mengatakan rasakanlah azabnya. Tetapi Allah tidak mengatakannya, Allah mengatakan azab neraka. Supaya apa? Supaya semakin pedih siksaan yang mereka rasakan karena Allah sedang membayangkan tentang dahsyatnya neraka, ya. Ya, diulang penyebutan neraka agar semakin jelas dahsyatnya. Baik, tolong dihapus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Sungguh kami akan merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat di dunia, ya. Minal adzabil adna. Kami akan buat mereka merasakan sebagian azab yang dekat. Dunal adzabil akbar, bukan azab yang besar. La'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Apa yang dimaksud dengan azab yang dekat ini? Ya, maka kata Allah, kami akan merasakan sebagian azab yang dekat. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan, ahli tafsir mengatakan di sini Allah membedakan antara azab yang dekat dengan azab yang akbar. Azab yang akbar, semua orang sepakat maksudnya adalah azab neraka jahanam. Ya. Adapun azabul adna, apa maksudnya? Ya, ada yang mengatakan azab di dunia, ya. Dan itu azab yang dekat, di antaranya azab tersiksa di dunia, di antaranya azab dalam alam barzakh, semuanya azab yang segera, dekat, sebentar lagi dirasakan. Ya. Di antaranya seperti kekalahan orang-orang musyrikin seperti dalam perang Badar, ya, dalam kemudian Fatu Makkah, ya, di mana mereka terkalahkan, terhinakan, ya. Kata Allah, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar, ya. Yang terbunuh dari mereka dalam perang Badar maka sudah selesai. Yang tidak terbunuh, yang selamat, la'allahum yarji'un, semoga mereka sadar dan ada di antara mereka yang sadar, ya. Ini maksudnya. Ini dalil bahwasanya ada azab al-akbar, azab yang besar, yaitu azab neraka jahanam. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha." Ya. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling darinya? Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguhnya kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih." Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati tsumma a'rada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun.
Kata Allah, siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih zalim? Yang lebih zalim. Dari orang dibacakan ayat-ayat Allah kemudian berpaling darinya. Dibacakan ayat-ayat Allah lalu berpaling. Subhanallah. Perhatikan di sini. Tsumma, kemudian dia berpaling. Itu dibacakan, dia dengar. Ini parah. Jadi bukan sekedar kafir, tapi kafir yang sudah ditegakkan hujjah. Ya. Sudah dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tahu bahasa Arab, orang musyrikin Arab, mereka ngerti bahasa Arab. Ya, kemudian mereka pakar bahasa Arab, sudah dibacakan, mereka dengar ayat-ayat berulang-ulang. Dzukkira bi ayati rabbi, diingatkan ayat-ayat Allah. Kemudian mereka berpaling, tsumma arada anha, kemudian mereka berpaling meninggalkan. Ini lebih zalim, tidak lebih zalim dari mereka. Jadi bukan sekedar, jadi maksudnya ini bukan sekedar kafir biasa ya. Bukan sekedar kafir biasa. Tapi kafir yang mengerti ayat-ayat Allah, bahkan dibacakan kepadanya, lantas dia berpaling. Jadi tentu semua orang kafir zalim, semua orang musyrik zalim, tetapi Allah sedang berbicara tentang jenis kesyirikan yang spesial, yang ngerti ayat-ayat Allah, dibacakan kemudian nekat berpaling. Inna minal mujrimina muntaqimun, kata Allah, sungguh kami akan membalas orang-orang yang pendosa. Sungguh kami akan membalas, ya, menyiksa orang-orang yang berdosa. Ya. Di sini mujrimin, umum ya mujrimin. Kata sebagian ahli tafsir, kalau orang berdosa saja dibalas, bagaimana lagi dengan yang seperti begini dosanya? Kalau orang berdosa dibalas, diazab ya, bagaimana lagi dengan yang seperti ini? Yang ngerti ayat-ayat Allah kemudian malah berpaling. Taib, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ih." Sungguh kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat, fala takun fi miryatin min liqa'ih, dan jangan kau ragu ya, dan kamu ragu tentang pertemuannya, terhadap pertemuannya. Wa ja'alnahu hudal li bani Israil, dan kami jadikan dia sebagai petunjuk, yaitu Alkitab tersebut sebagai petunjuk bagi Bani Israel, Taurat. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan dari kalangan Bani Israel imam-imam, ya. Kami jadikan bagi mereka imam-imam yang memberi petunjuk bi amrina, dengan perintah kami. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan sungguhnya mereka yakin dengan ayat-ayat kami, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad atayna Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Perhatikan kata Allah sini, sungguh kami telah berikan Musa Alkitab, Taurat maksudnya. Ya, kami berikan Musa alaihissalam Taurat. Fala takun fi miryatin min liqa'ih. Maka janganlah engkau ragu tentang pertemuannya, atau tentang bertemu dengannya. Di sini para ulama khilaf, atau ada beberapa pendapat tentang apa maksudnya min liqaihi. Itu maksudnya apa? Bertemu dengannya. Ada beberapa pendapat. Apa maksudnya nya di sini? Liqaihi ini maksudnya apa?
Jangan kau ragu tentang bertemu dengannya. Ada yang mengatakan maksudnya yaitu kau akan bertemu dengan Musa. Bertemu dengan Musa alaihissalam, yaitu di situ maksudnya Musa alaihissalam. Dan Nabi ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketemu di Isra Mi'raj, Nabi ketemu ya. Nabi Musa ya. Kemudian bahkan Nabi Musa kasih masukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ada yang mengatakan jangan kau ragu tentang pertemuan Musa dengan Taurat. Yaitu benar-benar Musa dapat Taurat ya. Benar-benar Musa diberikan oleh Allah dengan Taurat ya. Oleh karenanya engkau juga benar-benar mendapat Al-Quran. Kata sebagian ulama, maksudnya Allah mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau ragu, benar-benar kau dapat Al-Quran, maka ini peringatan bagi umatmu, jangan ragu. Jadi Muhammad SAW mendapatkan Alkitab, yaitu Al-Quran, bukanlah hal yang baru. Sungguh telah diberikan nabi-nabi sebelumnya tentang Alkitab. Di antaranya Musa. Nah, kalau Musa benar-benar, wahai terutama orang Yahudi, kalian meyakini Musa benar-benar dapat Taurat, maka Muhammad juga benar-benar dia mendapatkan Alkitab, Al-Quran. Ini di antara tafsiran. Ada yang mengatakan juga, maksudnya jangan kau ragu bahwasanya engkau ya, akan mendapat ujian sebagaimana Musa bertemu dengan ujian. Bertemu dengan ujian dalam berdakwah. Ini pendapat ya. Jadi seakan-akan tasliyah bagi Nabi, wahai Rasulullah, sabar, kau diuji, didustakan atau kau ditentang, ingatlah Musa juga demikian. Ini adalah hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata bahasa Arab namanya tasliyah. Hiburan bagi Nabi. Pelipur lara ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara tafsiran ya, yaitu jangan kau khawatir bagaimana Musa, jangan kau khawatir Musa akhirnya menang ya atas Firaun. Maka engkau pun demikian. Maka engkau wahai Muhammad, engkau pun demikian. Engkau pun demikian. Meskipun sekarang kau kelihatannya ditekan atau diganggu oleh orang musyrikin, namun suatu saat kau akan menang. Ingat, suatu saat kau akan menang. Ya, ingat ini kita bicara surat As-Sajdah, ya, surat Makkiyah. Jadi nuansanya masih berbicara tentang orang-orang di zaman Mekah yang di mana Abu Jahal yang berkuasa, tapi Allah kasih hiburan kepada Nabi. Jangan khawatir Muhammad. Sebagaimana Musa akhirnya menang, kau pun akan demikian. Ini juga hiburan, tasliyah, pelipur lara bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Allah, wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Kami jadikan Alkitab, di sini Alkitab, At-Taurat maksudnya. Taurat, hudan petunjuk bagi Bani Israel, Baik, tolong dihapus. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Ya. Lalu kami jadikan di antara mereka para imam-imam yang memberi petunjuk bi amrina dengan perintah kami, lamma sabaru tatkala mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Ya, di sini Allah jelaskan bahwasanya di antara pengikut Nabi Musa alaihissalam ada para a'immah dari Bani Israel. Siapa a'immah di sini? Maksudnya ada dua pendapat. Tadi mengatakan a'immah maksudnya para nabi-nabi. Ya, karena nabi-nabi setelah Nabi Musa alaihissalam semuanya kembali mengikuti syariat Taurat. Mengikuti syariat Taurat. Ya. Kecuali Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mendapatkan syariat baru melalui Injil. Adapun antara Nabi Musa dengan Nabi Isa, semua syariatnya kembali kepada Taurat. Bahkan Nabi Daud alaihissalam pun dia hanya diberikan semacam zikir-zikir, adapun syariat kembali kepada syariat Taurat.
Makanya firman Allah, wa ja'alna minhum a'immatan, kami jadikan di antara Bani Israil a'immah, ada yang mengartikan anbiya, para nabi-nabi. Yang mereka memberi petunjuk dengan perintah kami, itu wahyu dari kami, lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Tafsiran kedua, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna, kami jadikan di antara mereka ada imam-imam, yaitu Bani Israil, orang-orang soleh, para duat, para imam-imam, yang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian Bani Israil yang mungkin membangkang, yang mungkin biadab, yang kurang ajar. Di antara mereka ada yang orang-orang soleh, a'immatan yahduna bi amrina, dari umat Nabi Musa yang mereka memberi petunjuk dengan perintah kami yang ada dalam Taurat. Lamma sabaru, tatkala mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat kami. Di sini para ulama mengatakan mereka menjadi imam karena dua sebab, sabar dan yakin. Oleh karenanya perkataan masyhur dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bisabril wal yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan maka diraihlah kepemimpinan dalam agama, ya. Kalau mau jadi pemimpin dalam agama harus sabar dan yakin. Jika salah satu dari keduanya tidak ada, maka dia tidak bisa menjadi pemimpin. Jadi pemimpin abal-abal, ya. Pemimpin apa? Abal-abal. Jadi pemimpin agama, menjadi orang yang benar-benar jadi rujukan dalam agama, dia harus sabar dan yakin. Sabar dalam kehidupan, sabar dalam gangguan, sabar dalam celotehan orang-orang yang tidak suka. Kemudian dia yakin dengan apa yang dia sampaikan. Makinlah dua syarat seorang meraih kepemimpinan dalam agama, sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah berdasarkan ayat ini. Bisabri wal yakin tunalu al-imamatu fid din. Dengan kesabaran keyakinan maka diraih kepemimpinan dalam agama. Kemudian Allah berfirman, "Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun." Sungguhnya Rabbmu, dialah yang memutuskan di antara mereka pada hari kiamat kelak pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ya, ada perkara yang diperselisihkan di antara Bani Israel atau antara Bani Israel dengan musuh mereka, maka sungguhnya Allah akan memberi keputusan di antara mereka kapan, pada hari kiamat, ya. Allah memberi keputusan kepada mereka pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Setelah itu Allah kembali setelah menceritakan kisah Nabi Musa, Allah kembali menyindir atau menyinggung orang-orang musyrikin Arab. Kata Allah, "Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Yamshuna fi masakinihim, sementara mereka berjalan di tempat-tempat tinggal mereka. Inna fi dzalika laayatin afala yasmaun. Sungguh yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, apakah mereka tidak mendengarkan atau tidak memperhatikan. Perhatikan di sini. Kata Allah, awalam yahdilahum kama ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dzalika laayat afala yasmaun. Perhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah mereka mendapat petunjuk dengan apa yang terjadi pada min qablihim, orang sebelum mereka, minal qurun, generasi-generasi. Generasi maksudnya apa? Kaum Samud, ya. Kaum Ad sebelumnya, kaum apa? Kaum Ad. Ya. Kemudian juga Al-Ahqaf, ya. Al-Ahqaf sama kaum Ad juga, ya. Semuanya ini lokasi-lokasi ini ma'ruf bagi mereka, ya. Mereka tahu orang-orang Arab karena kaum Samud, kaum Ad adalah kabilah Arab, dari kabilah Arab, ya. Ya. Yamshuna fi masakinihim. Mereka berjalan di tempat-tempat tinggal mereka. Mereka berjalan di lokasi tempat tinggal mereka. Maksud mereka berjalan di sini ada dua pendapat. Mereka berjalan, ada yang mengatakan dua pendapat. Pertama, mereka di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Dan ini banyak para ahli tafsir membawakan pada mana ini, Quraisy. Yaitu orang-orang kafir Quraisy, mereka berjalan melihat langsung bagaimana lokasi kaum Samud. Sampai sekarang masih ada tentunya di Arab Saudi, di kota Al-Ula. Ya, saya juga kesana 2 kali, bisa lihat bagaimana lokasi mereka. Bukankah sebagai pelajaran, bukan kalian pernah mendengar tentang mereka? Kaum yang hebat tiba-tiba Allah binasakan.
Dengan suara yang keras mereka pun tewas. Tidak kalian pernah tahu? Kalian pernah tahu? Kalian kan apakah tidak memberi petunjuk kepada kalian untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka juga berjalan mungkin kepada kaum Ad, ya Al-Ahqaf dan yang lainnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka di sini maksudnya adalah kaum-kaum yang dibinasakan tersebut. Maksudnya yaitu mereka diazab dalam kondisi mereka lalai. Mereka lalai. Sedang jalan-jalan, berjalan-jalan di tempat tinggal mereka. Tiba-tiba datang azab. Ya. Ya. Mereka tidak persiapan, bahkan mereka sombong, mereka angkuh. Baik kaum Tsamud, kaum Ad, tiba-tiba datang siksaan. Kaum Ad tiba-tiba datang angin yang menghantam mereka. Kaum Tsamud tiba-tiba ada gempa dan ada suara yang menghancurkan mereka. Jadi Allah telah binasakan mereka dan kalian orang kafir Quraisy kalian tahu lokasi-lokasi mereka. Awalam yahdilahum, tidakkah ini beri petunjuk kepada kalian untuk sadar dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna fi dzalika laayat. Yang demikian itu ada tanda-tanda, tanda-tanda kebesaran Allah. Apalagi kalau mereka tahu kisah kaum Tsamud, kaum Ad. Karena binasanya mereka tidak wajar. Binasanya mereka tidak wajar dan salah satu sebagian ulama mengatakan ini mukjizat kepada para anbiya. Karena lihat kaum Ad binasanya tidak wajar. Bagaimana angin kalau orang gempa oke. Kalau orang kejatuhan angin oke, tapi ini angin bawa 8 hari ya. Atau 7 malam atau 8 hari ini tidak wajar. Ini sebenarnya mereka tahu berita tentang itu. Ini berarti ini dari Tuhan. Ini Allah menyiksa mereka benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak beriman kepada nabi mereka. Sama kaum Tsamud, tiba-tiba ada suara yang tidak ada orang meninggal karena dengar suara. Sampai sekarang kita belum pernah dengar. Tiba-tiba suara bikin mereka meninggal enggak ada. Tapi ini pernah suatu kaum dihabisi oleh Allah dengan suara yang sangat kencang buat mereka mati. Ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian berikutnya Allah sebutkan lagi agar mereka berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum anfusuhum afala yubsirun." Tidakkah mereka melihat? Tidaklah mereka memperhatikan bagaimana kami menggiring awan. Ya, kami giring awan yang mengandung air ya. Ke bumi yang tandus. Yang dimaksud dengan ardil juruz, al-juruz itu benar-benar tandus, tidak ada tanaman sama sekali. Fa nukhriju bihi zar'an, setelah kami turunkan air tiba-tiba tanah yang tandus tersebut mengeluarkan tumbuhan. Ta'kulu minhu an'amuhum, yang ternyata mereka bisa makan dari tumbuhan tersebut, anfusuhum, dan juga binatang ternak mereka bisa makan dari tumbuhan tersebut. Afala yubsirun, tidak akan mereka melihat ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Kenapa mereka tidak beriman? Ya. Ini tanda bahwasanya mereka nabi itu hak, hari kebangkitan itu hak. Bagaimana bumi yang tandus kemudian bisa tumbuh kembali. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Dan mereka orang-orang musyrikin Quraisy mereka berkata, mata hadzal fathu, kapan ya? Bila datang kemenangan kalian, kapan keputusan kita? Al-fathu di sini ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan kapan keputusan antara kita dengan kalian, wahai Muhammad? Atau kapan janji kalian bahwasanya kami akan masuk neraka? Mana? Kapan? Atau kapan kalian bilang katanya mau menang melawan kami? Kapan? Jadi mereka sesumbar. Wa yaquluna mata hadzal fathu? Kapan tiba ini semua? In kuntum shadiqin, kalau kalian benar wahai orang yang beriman. Kata Allah, qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum. Katakanlah bahwasanya hari al-fathu, hari kemenangan tersebut tidak bermanfaat lagi orang-orang kafir tentang iman mereka. Kalau mereka beriman tidak bermanfaat. Walahum yunzarun, dan mereka tidak akan ditunda-tunda. Ya, ini yang menguatkan bahwasanya al-fathu di sini maksudnya hari kiamat ya. Hari kiamat, hari mereka diazab ya. Ketika datang hari tersebut tidak lagi bermanfaat iman mereka dan mereka akan diazab dan tidak ditunda-tunda lagi. Ya. Kemudian fa'arid anhum wantazir innahum muntazirun, dan berpalinglah engkau dari mereka. Maksudnya buat apa kau berdebat dengan mereka ya Rasulullah, sungguhnya mereka tidak akan beriman. Berpalinglah dari mereka, tidak manfaat ya. Wantazir, dan tunggulah
Tunggulah bagaimana azab akan datang kepada mereka, apakah azab di dunia berupa peperangan melawan mereka dan mereka akhirnya tewas, atau mereka akan diazab di hari akhirat kelak. Innahum muntazirun, sungguhnya mereka juga sedang menanti. Ada dua, apa maksudnya mereka sedang menanti? Ada yang mengatakan mereka sedang menanti, maksudnya adalah uh, mereka menanti kebinasaan yang menimpa kaum muslimin, menimpa Rasulullah dan para sahabatnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua artinya mereka juga menanti azab. Menanti azab maksudnya apa? Kondisi mereka yang mereka cuek bebek, tidak peduli dengan nasihat Nabi. Sungguhnya mereka sedang menunggu azab. Akan datang ajal mereka dan mereka akan diazab. Meskipun niat mereka tidak menunggu, tetapi Allah menjelaskan hakikat mereka sekarang sedang menunggu azab. Ya. Saya ulangnya ada dua pendapat tentang innahum muntazirun, mereka juga menanti. Ada yang mengatakan mereka menanti kebinasaan kaum muslimin, hancurnya kaum muslimin. Yang kedua, meskipun mereka tidak lisan mereka tidak berucap, hati mereka tidak berniat, tetapi kondisi mereka menunjukkan mereka sedang menanti azab yang akan datang kepada mereka. Karena begitu ajal mereka tiba, mereka akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian faedah yang bisa kita ambilkan dari surat As-Sajdah. Selanjutnya mungkin kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Saudaraku seiman dan seakidah, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan Islam. Dan telah kita simak bersama sebuah nasihat dari pembahasan tafsir Al-Quranul Karim surah As-Sajdah. Dan untuk berikutnya kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Baik, pertanyaannya dari pemirsa kami. Dari pesan singkat terlebih dahulu, pertanyaannya Ustadz, bagaimana dengan kategori-kategori orang kafir Ustadz? Apakah yang dimaksud dengan orang kafir ini semuanya sama? Mohon penjelasannya. Semua orang kafir tentunya nasib mereka sama, ya. Jika mereka sudah ditegakkan hujah kepada mereka, telah sampai hujah kepada mereka, dan mereka kafir, ya, atau mereka berpaling tidak mau belajar agama sama sekali, sudah mendengar tentang Islam, mereka tidak mau belajar tentang Islam, ya. Apalagi zaman sekarang Islam terdengar di mana-mana. Tentunya mereka sudah mendengar tentang Islam. Tapi kalau mereka tidak mau, ya, dengan berbagai macam alasan, ya, maka kafir semua hukumnya sama. Kafir tersebut berbagai macam model. Ada kafir ahlul kitab, Yahudi Nasrani, ada kafir ateis tidak percaya adanya Tuhan, ada kafir majusi penyembah api, ada kafir penyembah matahari, ada kafir penyembah berhala-berhala, ada kafir penyembah dewa-dewa. Semua selain muslim namanya kafir. Dan semua orang kafir ini semuanya masuk neraka jahanam dan semuanya kekal dalam neraka jahanam. Semua kekal dalam neraka jahanam. Tentunya mereka bertingkat-tingkat, tidak sama satu dengan yang lainnya. Yang paling parah adalah orang-orang munafik, karena dia adalah kafir zahirnya muslim, batinnya kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di paling dasar neraka jahanam. Tetapi selama mereka kafir, maka mereka kekal dalam neraka jahanam, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kami coba angkat penanya melalui line telepon di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Samina di Binong. Di mana Ibu? Binong. Di Binong. Silakan Ibu. Ini apa hikmah Allah menciptakan jembatan Siratul Mustaqim? Kan hidup itu pilihan, mau jadi orang jahat, jadi orang baik-baik. Nah, sekarang kalau orang jahat ya masuknya neraka, kalau orang baik masuknya surga. Gimana Ustaz? Mau nasihat Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Kenapa dibuat sirat? Mungkin maksudnya adalah sirat di hari kiamat kelak. Kenapa hikmah dibuat sirat sehingga orang bisa lewat masuk surga, yang tidak lewat masuk neraka jahanam. Ini semua adalah perkara-perkara yang ahwal yaumil qiyamah, perkara-perkara yang dahsyat, perkara yang dahsyat. Dan yang paling berat adalah di sirat, karena dia adalah keputusan untuk masuk surga atau masuk neraka. Dan sebelumnya juga Allah sudah membuat hal-hal yang dahsyat pada hari kiamat, karena Allah berfirman, "Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah." Takutlah kalian kepada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah. Hari kiamat hari yang dahsyat, ya.
Dimulai dari dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, kemudian dikumpulkan, kemudian dihisab, kemudian dimizan, kemudian kehausan dan macam-macam, zulma, kemudian diberi cahaya sampai harus melewati sirat ya. Ini semua rangkaian hal-hal yang dahsyat yang Allah ciptakan pada hari kiamat kelak untuk menuju surga atau neraka. Yang masing-masing tersebut tentu punya hikmah-hikmah tersendiri. Di antaranya sirat adalah kesimpulan terakhir. Sirat adalah kesimpulan terakhir. Sebelumnya sudah ada hisab. Hisab ada laporan. Kemudian setelah itu ada mizan. Mizan juga ada laporan beratnya. Terakhir, maka disitulah kelihatan siapa yang selamat, siapa yang masuk neraka, siapa yang tercabik-cabik sebelum masuk surga. Karena kita tahu yang melewati hisab ada 3 model. Ada najin musallam, yaitu selamat. Ada najin makhdus, yaitu dia selamat tapi tubuhnya tercabik-cabik, artinya dia punya dosa-dosa. Tapi dosa-dosa tersebut tidak membuat dia masuk neraka, cukup disiksa di atas sirat. Yang ketiga adalah yang dilemparkan dalam neraka jahanam. Dan para nabi semuanya di sirat berdoa, Allahumma salim salim. Cuma 3 perkataan mereka, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan umat kami. Jadi itu adalah rangkaian daripada perjalanan hari kiamat dan seakan-akan sirat adalah kesimpulan sebelum menuju natijah atau hasil terakhir, surga atau neraka. Adapun yang sebelum-sebelumnya adalah rangkaian mukaddimah dan itu adalah kesimpulan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, saya mau tanya, orang tua saya dulu hidupnya tidak pernah sholat Ustaz. Apakah kalau meninggal boleh disolatkan? Mohon penjelasannya Ustaz. Sudah meninggal atau kalau bakalan meninggal nih? Intinya masalah meninggalkan sholat ada khilaf di kalangan para ulama. Para ulama sepakat jika seorang meninggalkan sholat karena merasa tidak wajib, entah karena dia sudah merasa sampai pada tingkat ma'rifat atau hakikat sehingga dia merasa tidak wajib lagi, ya, maka atau dia menentang tentang wajibnya, oh, sholat tidak wajib, itu hanya zaman dulu, zaman sekarang nggak perlu, atau dia mengatakan sekarang cukup iling, tidak perlu kita gerakan-gerakan. Intinya dia tidak sholat dengan merasa kewajiban sholat yang Rasulullah ajarkan dengan yang dibuka dengan takbir, diakhiri dengan taslim, itu tidak wajib bagi dia, maka ini sepakat ulama, dia kafir. Ya. Harus ditegakkan hujjah, dinasihati agar dia kembali. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat karena malas, dia tahu wajib. Ya. Dan ini kebanyakan orang Islam. Kalau mereka nggak sholat, mereka tidak ada yang bilang, oh saya nggak wajib lagi. Enggak. Mereka semua tahu itu wajib. Tapi mereka malas. Ya. Sama. Sebagaimana orang pemalas bayar zakat, orang malas sholat, orang punya duit tidak mau haji-haji karena pelit dan yang lainnya. Tapi mereka tahu hukumnya wajib. Maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Sebagian mengatakan jika dia tidak sholat maka kafir. Sebagian mengatakan jika dia masih meyakini kewajibannya maka tidak kafir. Ya Allah alam bisawab ya. Kita tidak tahu kondisi orang tua kita, kenapa dulu mereka tidak sholat, ya. Apakah tidak ada ilmu yang sampai kepada mereka, tidak ada yang menasihati mereka. Kita tahu zaman dulu tidak sama dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ilmu di mana-mana tersebar, ya. Zaman dulu pengajian-pengajian hampir tidak ada, kemudian ilmu-ilmu melalui sarana hampir tidak ada. Ya, kalaupun ada pengajian terkadang tidak bicara tentang sholat, kadang cuma ketawa ke TV. Intinya memang ada khilaf. Saya sendiri lebih condong jika seorang tidak sholat sama sekali, tidak sholat Jumat, tidak sholat 5 waktu, tidak sholat Idul Fitri, Idul Adha, maka orang itu sudah keluar dari Islam. Ini pendapat yang saya kuatkan. Dan itu pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Orang tersebut sudah kafir. Tapi mazhab Syafi'i, mazhab yang tersebar di negeri kita, selama dia masih meyakini wajib, maka itu belum kafir. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalau ada yang menyolati berdasarkan mazhab Syafi'i, maka oke saja karena ini pendapat dari sebagian ulama seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Bishawab, ini saja yang saya sampaikan kepada para pemirsa Roja, Roja TV maupun Radio Roja. Insyaallah kita bersua di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.